Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Adab-adab dalam melihat calon istri. Ada beberapa adab dan batasan yang perlu diperhatikan ketika seorang lelaki melakukan nadhor dengan wanita yang dia lamar. Pertama, pihak laki-laki harus benar-benar serius dan memiliki keinginan untuk menikahinya. Berdasarkan hadis dari sahabat Abu Humaid Al-Ansari radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda yang artinya, apabila kalian melamar seorang wanita, tidak ada dosa baginya untuk menadhornya, jika tujuan dia melihatnya hanya untuk dipinang. Meskipun wanita itu tidak tahu. Hadis riwayat Ahmad atau Broni dan sanadnya disahihkan Syu'aib Al-Arnaud. Kedua, ada peluang untuk menikahinya. Seperti memungkinkan untuk diizinkan walinya atau memungkinkan untuk diterima pihak wanita. Jika kemungkinan besar pasti ditolak, baik oleh pihak wali atau wanita yang dinadhor, maka tidak boleh tetap nekat untuk nadhor. Ibnul Qattan Al-Fasi dalam Ahkam An-Nadhor mengatakan, jika lelaki yang hendak meminang wanita mengetahui bahwa pihak wanita tidak akan bersedia nikah dengannya atau pihak wali tidak akan mengabulkan pinangannya, maka tidak boleh dia melakukan nadhor. Meskipun dia sudah menyampaikan lamarannya, karena dibolehkan nadhor hanya karena menjadi sebab untuk menikah. Jika dia yakin bahwa dia pasti ditolak, maka kembali pada hukum asal melihat wanita, yaitu terlarang. An-Nadhor fi Ahkam An-Nadhor. Ketiga, tidak boleh ada sentuhan anggota badan sedikit pun. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda yang artinya, sesungguhnya Allah menetapkan jatah dosa zina untuk setiap manusia. Dia akan mendapatkannya dan tidak bisa dihindari. Zina mata dengan melihat, zina lisan dengan ucapan, zina hati dengan membayangkan dan gejolak syahwat, sedangkan kemaluan membenarkan semua itu atau mendustakannya. Hadis riwayat Bukhari. Az-Zailai mengatakan, tidak boleh menyentuh wajahnya, telapak tangannya, meskipun aman dari gejolak syahwat, karena adanya larangan dan tidak ada alasan darurat. Tabiin Al-Haqa'iq. Keempat, tidak boleh berduaan, harus ada pihak keluarga yang menemaninya, terutama keluarga pihak wanita. Dari Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, jangan sampai seorang lelaki berdua-duaan dengan seorang perempuan, jika terjadi, makhluk ketiganya adalah setan. Hadis riwayat Ahmad, Turmudi, dan disahihkan Syu'aib Al-Arnaud. Ibnu Qudamah mengatakan, lelaki yang melamar tidak boleh berduaan dengan wanita yang dilamarnya, karena ini haram. Dan tidak ada dalil yang menyebutkan pengecualian larangan ini, kecuali nadhor. Sehingga kembali kepada hukum diharamkan. Al-Mughni. Kelima, tidak boleh sambil menikmati apa yang dilihat. Melihat dengan cara penuh menikmati atau taladzuz termasuk di antara bentuk zina mata. Nadhor disyariatkan untuk mewujudkan sunnah dan bukan untuk menikmati keindahan parasnya. Sehingga jika sudah cukup membuat pihak lelaki tertarik untuk menikahinya, itu sudah cukup baginya. Imam Ahmad pernah mengatakan, dia melihat ke wajahnya namun tidak boleh dengan cara menikmati. Dia boleh melihat berulang-ulang dan menimbang kecantikannya. Karena tujuan saling mencintai hanya bisa diwujudkan dengan cara itu. Keenam, dibolehkan untuk melakukan komunikasi, berbicara langsung dengannya selama tidak berduaan. Imam Ibnu Baz mengatakan, boleh bagi lelaki yang hendak melamar wanita untuk berbincang-bincang dengannya dan melihatnya tanpa berduaan. Jika pembicaraan dilakukan untuk membahas terkait pernikahan, tempat tinggal, atau latar belakang keluarga, sehingga kita tahu apakah dia tahu tentang itu, ini dibolehkan. Jika dia hendak menikahinya. Majmu' Fatawa. Ketujuh, boleh untuk melihat berkali-kali ke arah calon pasangan. Dalam ensiklopedi fikih dinyatakan, boleh mengulang-ulang melihat wanita yang dilamar jika dibutuhkan, sehingga semakin jelas semua kondisinya, agar tidak menyesal setelah nikah. Karena tujuan itu umumnya tidak terwujud di awal nadhor. Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah. Demikian, Allahu a'lam.